Nah, ini siapa yang harus jawab ini? Yang harus jawab KPK. Oh, sudah saatnya ini sesuai perintah undang-undang saya ambil. Diambil, nggak akan ada yang protes kok. Polri tidak protes, kemudian Pak Jaksa Agung pun tidak sesak napas. Saya sekarang tuh membayangkan Jaksa Agung tuh seperti dapat beban ya, bukan Jaksa Agung aja. Seluruh jajaran Kejaksaan Agung itu, ini ibarat buah si malakana ya. Kalau dia Kita buka gestur dengan pertanyaan mendasar. Mampukah hukum tegak lurus ketika yang disidik adalah penyidik itu sendiri? Kasus yang menyeret mantan Jampitsus ini membuka kembali kotak Pandora istilah lama, jeruk makan jeruk. Publik bertanya-tanya, apakah pelimpahan perkara atau penanganan secara internal di lingkungan kejaksaan ini murni demi penegakan hukum atau justru strategi untuk meredam kegaduhan? Kita akan simak ini ya pertemuan antara Kapolri dan Kejagung ya. Terima kasih. Udah nanti aja. Penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal. Ya, harusnya kan silaturahmi kehangatan ini sering terjadi begitu ya, sering kita lihat pemandangan seperti ini. Tapi dalam kemasan kata silaturahmi hangat, apa pandangan Anda? Ini kan pihak kepolisian ini kan bukan sekali ini baru menghasilkan P21 dari ribuan kasus. Artinya gini loh, kenapa untuk satu kasus ini kemudian jadi kayak kelihatannya berisik banget gitu kan? Iya kan? Udah biasa kalau disidik oleh kepolisian tuh nanti dominis litisnya diserahkan ke kejaksaan. Tapi kenapa untuk kasus ini menjadi syarat? Oke, orang bilang ini kan soal MB gini Pak Saud, kata gitu kan. Oke, bisa jadi. Oh, ini kan kasus ini Pak Saud, bisa jadi. Artinya ada banyak framing yang melingkupi ini. Terus kemudian Pak Jaksa Agung bilang, kami jangan dipisah-pisahkan. Yang misahkan itu siapa? Nggak ada yang misahkan. Tetapi ketika kemudian ada potensi konflik of interest, pasti akan terpisah-pisah. Karena perspektifnya penyelidik-penyidik itu kok jadi berbeda dengan perspektifnya penuntut, ya kan gitu kan? Penyelidik-penyidik kan kerjanya nggak gampang juga. Sampai berani pada hari yang sama 13 lokasi ketemu masa yang begitu besar. Itu nggak kerja 3 hari itu nggak. Itu kerjanya udah bulan-bulanan itu. Artinya kalau memang kita sama-sama ingin menegakkan apa yang kita sebut sebagai negara yang benar-benar menegakkan hukum menjadi pasti, hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi adil. Pertemuan seperti ini kita hargai sebagai akan diterima, bahwa saya akan memberi kerjaan kepada kamu loh. Ini punya potensi konflik loh. Yang nggak kita mau, kemudian mereka pelukan, terus kemudian kasusnya nggak jalan. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Ada kacau itu. Bahwa jangan-jangan silaturahmi ini ada kompromi di balik meja, menurut Anda? Itu yang kita tidak maui. Nah, untuk menjawab kecurigaan masyarakat, apa yang terjadi, walaupun kita percaya dengan Kapolri, sangat percaya. Dengan Jaksa Agung, sangat percaya. Tapi kan ketidakpercayaan masyarakat tetap ada. Nah, ini siapa yang harus jawab ini? Yang harus jawab KPK. Oh, sudah saatnya ini sesuai perintah undang-undang saya ambil. Diambil, nggak akan ada yang protes kok.
Polri tidak protes, kemudian Pak Jaksa Agung pun tidak sesak napas. Saya sekarang tuh membayangkan Jaksa Agung tuh seperti dapat beban ya, bukan Jaksa Agung aja. Seluruh jajaran Kejaksaan Agung itu, ini ibarat buah si malakana ya. Kalau dia proses gimana kata yang pro FA, dianggap ini menciderai. Kalau tidak diproses, ini citra organisasi akan hancur. Maka tolonglah KPK, selamatkanlah kejaksaan daripada beban yang tidak enak ini. Sekarang serba tidak enak nih, polisinya tidak enak, kejaksaannya tidak enak. Siapa dukunnya yang bisa membuat enak? Ya KPK. Jadi KPK konotasinya dukun ya? Ya karena KPK-nya bukan KPK dulu, lain. Beda. Ini KPK masih ada harapan ya Pak ya? KPK-nya K-nya kecil sekarang. Ya. Harapan tetap ada. Masih ada. Harapan harus tetap ada ya. Bagaimana kalau Pak Saud, ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya, melihat adanya tim 9. Nah, sebagai instrumen internal juga ternyata yang mengusut tuntas kasus ini, katanya seperti itu. Akan benar-benar maksimal nanti? Yang kita nggak mau kan, kita sepertinya pengen melondri kasus ini dengan menaruhkan dan menyebutkan ada beberapa orang mantan KPK di dalamnya. Ya, nanti kita lihat, mudah-mudahan persepsi saya salah, Bu. Kita bukan melondri kasus ini, mencuci kasus ini, menyampaikan kasus ini, membuat publik percaya. Ya kan, tapi tetap ada resikonya. Ya, coba Mbak bayangkan kalau ini, tadi kan Pak Susno udah ngejelasin. By law, by logika, by nalar, by argumentasi, terus by wisdom publik juga, ternyata di KPK lebih kecil resikonya dibandingkan kalau di kejaksaan. Ya, jadi resikonya lebih kecil. Ya hidup kita kan tentu menghindari resiko itu. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada undang-undangnya, peraturannya, kemudian mekanismenya sudah ada. Kenapa itu nggak dijalankan? Kalau kita meletakkan kepada 9 orang tadi, oke, kita percaya bahwa mereka akan seperti mereka di KPK dulu. Tapi kan selalu ada orang bilang, kalau bahasa apanya itu kan people change ya kan, orang bisa berubah toh. Iya kan, orang bisa berubah ya Pak ya? Iya bisa. Orang bisa berubah. Apalagi bukan kita curiga loh ya. Yeah. Tapi curiga memang harus, yang nggak boleh kan menuduh ya kan. Analisis boleh ya Pak ya? Boleh, tidak bisa dihukum analisis. Aduh. Gimana nih ke Pak Susno, tim 9 ini kira-kira mampu optimal nggak jalankan tugasnya? Kalau saya katakan, ya sama dengan ini, optimis ya, bisa. Tetapi yang tidak bisa menghindari praduga publik. Nggak bisa kita ngatur pemikiran publik. Ya. Siapa yang bisa? Itu paling main-main saja. Wah, itu hanya pakai nama KPK saja. Nyatanya KPK yang dipakai namanya pun sudah lempem, kan? Tetapi apapun juga, ya oke lah. Kita positive thinking, optimis. Mudah-mudahan doa kita didengar Tuhan. Tetapi ada jalan yang lebih bagus sebenarnya. Lalu jalan yang lebih bagus itu, ya sudahlah, KPK cepat-cepatlah ambil ini. Ini akan meningkatkan juga marwah KPK, akan juga menghilangkan beban kejaksaan yang sudah reputasinya sangat bagus dikatakan. Juga meringankan juga beban dari pihak Polri yang juga sudah sukses. Ini kesuksesan Polri luar biasa ini kan, Kortas ini. Dan juga menghilangkan dugaan bahwa ini ada kekuatan yang bermain di belakang. Karena apa? KPK saja takut mengambil perkara ini. Nah ini parah ini. Seperti itu ya. Kita akan menunggu seperti apa ya transparansi penyidikan versus tuntutan supervisi KPK. Tetaplah bersama kami. Gestur akan kembali seusai jeda.